Pernah gak sih lu mikir kenapa 1 menit itu isinya 60 detik? Kenapa nggak dibikin 100 detik aja? Kan lebih simple, gampang juga kan ngitungnya. Tapi ternyata ada alasan kuat kenapa kita nggak pakai sistem 100 detik per menit dan kenapa angka 60 itu jadi raja dalam dunia waktu. Dan semua ini berawal dari ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kamu mengenal jam tangan, Google Calendar, atau bahkan kalender Masehi dikenal. Pertama-tama kita harus paham dulu nih ya satu hal penting. Waktu itu bukan fenomena alami, tapi sistem yang dibikin manusia sendiri. Loh, bukannya waktu itu ya waktu kayak matahari terbit pagi, malam gelap, bulan purnama, dan seterusnya. Yap, itu semua alami, tapi pembagian waktu seperti 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, itu semua hasil rekayasa manusia. Kita sendiri yang ngebagi waktu kayak gitu berdasarkan kebutuhan hidup. Coba deh bayangin kalau misalnya waktu nggak dibagi-bagi, ya hidup kita pasti bakal secaos apa. Janjian molor, kerja nggak jelas, bahkan nunggu gebetan balas chat pun bisa terasa seperti selamanya. Jadi waktu itu penting banget sejak manusia sudah mulai bercocok tanam, berdagang, dan bahkan membangun peradaban. Dan disinilah kita ketemu si dalangnya, angka 60, bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia hidup di Mesopotamia ya, sekitar 4000 tahun yang lalu. Sekarang udah masuk wilayah Irak. Mereka itu bisa dibilang nenek moyang ahli matematika, tapi ada satu hal yang bikin mereka berbeda dari kita. Mereka tuh nggak pakai sistem angka berbasis 10 kayak kita sekarang, tapi mereka pakai sistem basis 60. Kok bisa? Jadi gini, kalau kita pakai basis 10 ya karena jari kita ada 10 ya. Mereka tuh lebih suka basis 60 ya, bukan karena jari mereka 60, tapi angka 60 itu lebih fleksibel banget. 60 itu bisa dibagi 1, 60 dibagi 2, 60 dibagi 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30. Yang artinya gampang banget buat dibagi rata. Mau bagi waktu bisa, mau bagi sudut bisa, mau bikin aturan buat dagan pun bisa. Ya ibaratnya 60 ini kayak temen yang fleksibel banget. Diajak nongkrong juga oke, diajak kerja juga oke, diajak jadi jam pun cocok gitu. Lalu peradaban Yunani dan Romawi ikut juga menyempurnakan sisa waktu dengan jam matahari, jam air, dan alat-alat lainnya. Kemudian masuk ke Eropa sejak abad pertengahan, muncullah jam mekanik pertama di dunia. Dan karena sudah sejak lama orang familiar dengan angka 60 dan 12, jam ini pun tetap mempertahankan sistem-sistem tersebut. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 lingkaran jam 12 angka. Oh ya, ini tuh dari sistem Mesir tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan krusial. Kalau 100 detik per menit itu masih logis kan? Kenapa nggak diganti sekarang aja? Jawabannya karena ribet banget cuy. Sistem waktu itu udah nyambung ke semua aspek kehidupan kita, kayak mulai komputer, satelit GPS, transportasi udara, internet, dunia kedokteran, olahraga, dan masih banyak lagi. Ganti waktu ke sistem 100 detik itu kayak ngubah semua jalan tol jadi arah ke kiri. Bisa sih, tapi dunia bakal bertabrakan. Belum lagi jam analog yang harus didesain ulang, kode program harus diubah, semua alat dihitung ulang, dan biayanya tuh bisa sampai triliunan dolar. Dan paling penting, ya untuk apa? Kita kan udah nyaman sama 60. Kalau kamu udah sampai sini berarti kamu udah ngabisin sekitar beberapa menit lah ya. Tapi jangan khawatir, semua itu nggak sia-sia. Soalnya kalau misalnya ada yang nanya sama kamu, kenapa sih 60 detik itu harus 1 menit? Ya kamu udah bisa jawab lah ya, yang kayak sudah gue jelasin di atas tadi. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang masih ngira kalau detik itu turunan dari jam digital.